Pagi itu langit binjai bening. Embun masih menempel di helaian daun rambutan berkilau seperti manik kecil ketika matahari menanjak di balik bukit barisan. Aroma buah masak menyatu dengan kikau burung menenangkan lorong-lorong tanah merah yang menggara ke kebun milik keluarga Pak Tarmizi di Desa Tanjung Selamat, Sumatera Utara. Keluarga itu dikenal hati-hati dan sederhana. Pak Tarmizi yang sudah melewati usia 60, istrinya Ibu Sri dan anak tunggal mereka Rizal 27 tahun baik budi tapi pendiam. Kebun mereka lebih dari 3 hektare tersembunyi di balik kelokan jalan tanah berjarak hampir 1 kilometer dari permukiman. Musim panen tahun itu datang berbarengan dengan hujan yang jarang turun membuat buah masak merata. Agar tak tertinggal waktu pasar, Pak Tarmizi menambah pekerja harian. Di antara mereka ada seorang lelaki bernama Sulaiman sekitar 40 tahun baru pindah dari kecamatan tetangga. Ia irit bicara rajin gerak, tatapannya tenang kadang seperti memendam sesuatu yang jauh. Menjelang pukul 6 lewat ketika matahari memanjang di punggung pohon, Ibu Sri menyiapkan rantang berisi nasi hangat, sambal terasi dan irisan mentimun. Biasanya menjelang siang mereka semua akan pulang sejenak untuk makan di teras. Namun hari itu waktu melesat tanpa kabar. Pukul 12 lewat halaman masih sunyi. Ibu Sri gelisah memanggil dari ambang pintu, tak ada jawaban selain desir angin dan gemerisik daun. Ia memutuskan menyingsingkan kain melangkah masuk ke lorong kebun. Tanah merah kering memadat di jalan setapak, tetapi di bawah naungan daun rambutan suasana menjadi teduh nyaris membungkam. Semakin ke dalam keheningan terasa aneh. Beberapa tangkai buah sudah dipotong setengah keranjang anyaman terbengkalai, gunting panen tergeletak di tanah seperti pekerjaan yang terhenti tiba-tiba. Bang Zal, panggilnya suara peka, hanya gong lirih yang kembali. Ibu Sri mempercepat langkah hingga pandangannya terpaku pada sudut kebun sekelebat warna kain yang ia kenal. Jantungnya menggetuk. Di dekat batang rambutan paling tua sosok Pak Tarmizi terbaring tidak bergerak. Topi kapingnya ringsek di sisi beberapa buah rambutan berguling menyisakan jejak sunyi yang menusuk. Tenggorokannya tersekat, ia mundur setapak, tanggaan meremas dada, udara seolah menipis. Belum sempat memulihkan napas, tatapannya terseret ke batang lain beberapa meter dari sana. Sulaiman tergeletak miring, diam, tanah di sekitarnya menghitam lembab oleh sisa hujan malam sebelumnya. Pemandangan itu memburamkan dunia di hadapannya. Lutut Ibu Sri goyah, rantang makan jatuh tutupnya menggelinding, pelan hentinya memeka kesunyian. Kabar beredar secepat angin. Warga berbondong-bondong menyusuri jalan setapak, sebagian menahan napas, sebagian menangis tertahan. Aparat kelurahan menghubungi Polres Binjai, garis pembatas dipasang kamera dokumentasi menyala setiap jejak dia mati. Suasana teduh kebun mendadak terasa berat. Inspektur muda Nara memimpin tim. Ia menelusuri jalur tanah yang terinjak lebih dalam, bekas gesekan di bawah dahan rendah dan seutas tambang serat yang putus menggantung di salah satu kabang. Di dekat keranjang anyaman sebuah dompet kulit usang ditemukan berisi kartu identitas atas nama Sulaiman dan beberapa lembar uang kecil. Tak ada tanda-tanda barang berharga hilang. Bisik-bisik cepat menyebar. Ada yang mengaku semalam melihat cahaya senter berkelebat di kebun, menyangka Pak Tarmizi sedang memeriksa buah. Ada pula yang bilang sempat terdengar suara orang beradu argumen, tertiup angin samar dan terpotong desir daun. Tidak ada yang pasti, semuanya tinggal serpis cerita. Rizal berdiri di pinggir kerumunan, wajahnya pucat dingin. Ia tak ditemukan di lokasi saat pertama kali kejadian diketahui. Beberapa tetangga mengatakan pagi itu ia berangkat sejak subuh membawa rambutan untuk langganan di pasar kota. Inspektur Nara mencatat keterangan itu, alisnya menegang tipis. Dalam perkara di kampung, hal kecil sering menjadi kunci. Sore merunduk, 2 tandu dibawa keluar kebun, udara menahan duka yang berat. Di teras rumah, Ibu Sri terisak bimbang menatap foto suaminya yang baru saja dipasang di atas meja kecil. Lampu gantung belum dinyalakan, bayangan daun menari pelan di dinding seolah kebun masih berbisik tentang sesuatu yang belum sempat diungkapkan. Malam tiba dengan lampu senter petugas menyapu lorong-lorong di antara batang rambutan. Setiap jejak ditandai, setiap benda dimasukkan ke kantong bukti. Di batas kebun warga masih berdiri berkelompok, suara mereka turun naik seperti doa yang belum selesai. Di ruang kerja kecil pos jaga, Inspektur Nara menatap catatannya, 2 orang meninggal di tempat yang sama, jarak hanya beberapa meter tanpa tanda perampokan. Di halaman catatan yang sama sebuah nama, ia garis tebal Rizal. Menjelang malam garis polisi melingkari hampir separuh kebun. Lampu senter menorehkan garis cahaya di antara dahan rambutan yang merunduk. Inspektur muda Nara menyusuri jalur tanah yang mengarah ke sudut kebun tua tempat Pak Tarmizi dan Sulaiman ditemukan. Sepatunya berhenti ketika kilau tipis memantul dari gulma kering. Sebuah ponsel dengan layar retak separuh tertutup tanah.
Ia menggunakan sarung tangan menggangkatnya pelan lalu menyerahkan ke tim identifikasi. Baterainya masih hidup, ujar petugas teknis. Di layar daftar berkas suara muncul satu rekaman terakhir berhenti tiba-tiba, durasinya kurang dari 1 menit. Mereka memutar dengan volume rendah. Di sela-sela desir angin terdengar suara laki-laki tua menahan marah, "Jangan bertindak sembarangan. Kalau terus begini saya laporkan." Setelah itu bunyi gesekan cepat, sesuatu jatuh dan hening. Di ujung rekaman napas seseorang terdengar terburu rendah, seperti menahan panik. Nara menandai waktu rekaman pagi hari. Ia meminta ponsel diamankan untuk analisis lanjutan termasuk penjernihan audio. Di sekitar batang tua ia menemukan serat tambang kecil tersangkut duri, warnanya serupa dengan potongan tambang yang putus di dahan. Tak jauh ada tutup keranjang yang terguling, bekas tanahnya menunjukkan tanda terdorong, bukan jatuh biasa. Rizal tiba di pos jaga sementara dengan wajah letih, kemeja lusuhnya masih berbau pasar. Ia duduk menatap lantai. Ibu Sri di teras rumah di papa tetangga menahan isak. Nara menghela napas pendek lalu membuka buku catatan. Rizal, suaranya tenang. "Pagi tadi kamu di mana?" "Antara pukul 6 sampai 8 ke pasar Tabib Bang. Antar rambutan buat langganan." "Berangkat sekitar setengah 6, jawabnya lirih. "Ada yang melihat beberapa pedagang mungkin." "Saya pulang hampir jam 8 tapi sempat mampir sebentar ke rumah teman di Binjai Kota." "Kapan terakhir kamu melihat Ayah dan Sulaiman?" "Kemarin sore kami hitung hasil panen. Pagi ini saya langsung ke pasar." Nara menkata jeda-jeda kecil dalam jawaban itu. Ia tidak menekan, hanya bergeser topik. "Kamu kenal ponsel milik Sulaiman?" Ia menunjukkan foto dari TKP. "Sepertinya milik dia. Biasanya ditaruh di saku baju. Kalau ada rekaman suara pertengkaran kamu tahu soal apa?" Rizal menelan ludah. "Saya tidak tahu." Nara menatap sesaat kemudian mengangguk ke anggota untuk melanjutkan pendataan. Ia memahami duka yang menahan kata. Namun setiap menit berlalu dapat menggaburkan jejak. Tim identifikasi kembali dari TKP membawa beberapa kantong barang bukti, potongan tambang putus, dompet Sulaiman, kain kecil berwarna kokelat yang tersangkut di dahan rendah, serta sarung tangan kain yang satu pasangnya tidak lengkap. Di ruang kerja kecil Nara memperhatikan pola tanah yang difoto dari atas. Ada jejak sol sepatu yang menekan dalam lalu terhenti tidak jauh dari batang tua. Jejak lain kecil dan cepat seperti orang menepi terburu. Pak petugas teknis menyela di ponsel. "Ada pesan malam kemarin sekitar pukul 21.50. Nomor tujuan disimpan dengan inisial R. Isinya saya tahu soal itu. Kalau tidak mau semua terbuka, temui saya di kebun besok pagi." Pesan tidak berbalas. Nara menutup buku catatan sebentar. Inisial itu bisa berarti banyak hal, tetapi di ruang sempit itu semua orang tahu nama yang pertama terlintas. Ia tidak berasumsi prosedur harus di depan dugaan. "Lakak," katanya singkat, "kita pastikan pemilik nomor." Hujan rintik turun menep di terpal pos. Di serambi rumah Ibu Sri menggenggam tasbih kecil. Seorang tetangga menyodorkan air hangat. "Sabar ya Bu." Ibu Sri mengangguk tanpa suara. Lampu-lampu kebun memantulkan titik-titik cahaya di matanya yang sembab. Menjelang tengah malam laporan awal pemeriksaan luar diterima. Tidak ada tanda perampokan pada leher Pak Tarmizi, tampak bekas tekanan benda lunak, sementara di kepala Sulaiman ada luka akibat benturan benda keras. Nara menyatukan potongan informasi seperti bidak yang belum membentuk gambar penuh. Rekaman yang terputus, pesan yang menggangkam tambang yang putus, dan jejak yang saling menyilang. Ia memutuskan 2 langkah serempak. Pertama, meminta laboratorium forensik mengekstrak dan membersihkan rekaman untuk mengidentifikasi profil napas dan kemungkinan suara, latar gesekan, kain langka atau pantulan jarak. Kedua, menelusuri riwayat komunikasi Sulaiman 3 hari terakhir, termasuk siapa saja yang berinteraksi dengannya di kebun. Sebelum berganti hari, Nara mendatangi Rizal yang menunggu di beranda. "Kami perlu keterangan tambahan besok pagi," ujarnya pelan. "Untuk malam ini tetap di rumah. Kalau ingat hal sekecil apapun, suara janji temu barang yang hilang, tolong sampaikan." Rizal mengangguk. "Baik Pak." Ketika Nara melangkah pergi, desau angin dari kebun mengikuti seperti bisik-bisik panjang. Ia menoleh sekali ke arah batang tua yang gelap, tempat buah paling manis biasanya dipetik paling akhir. Pagi tadi tempat itu menjadi saksi sunyi 2 nyawa yang berhenti bersamaan. Dalam hati Nara membisik, kebenaran selalu menyisakan jejak pada tanah, pada serat, pada jeda napas. Yang perlu ia lakukan hanyalah mendengarkannya sampai akhir. Fajar belum menyingsing ketika laboratorium forensik di Polres Binjai mengirimkan hasil awal analisis rekaman suara dari ponsel Sulaiman. Inspektur muda Nara menatap layar komputernya yang redup. Gelombang suara digital terbentang seperti alur nafas tergesa. Petugas teknis menjelaskan perlahan, "Kami sudah membersihkan suara latar." Di detik ke-13 terdengar jelas suara Pak Tarmizi. "Jangan lakukan itu." Sesaat setelah itu ada suara gesekan keras, lalu suara napas pria muda lebih rendah, lebih cepat dan sunyi. Nara mengangguk pelan.
napas muda itu kemungkinan besar milik seseorang yang berada di lokasi bersamaan. Kita butuh perbandingan suara, ujarnya singkat. Ia meminta tim teknis menyiapkan prosedur identifikasi suara dari para saksi dan orang-orang yang berpotensi berada di TKP. Pagi itu Rizal kembali dipanggil ke ruang pemeriksaan. Ia tampak lebih tenang dibanding semalam, tapi ada gurat gelisah di ujung matanya. Nara duduk di seberang, tidak membawa berkas besar, hanya buku catatan kecil dan perekam suara. Rizal, ukapnya tenang, kami menemukan rekaman dari ponsel Sulaiman. Ada suara ayahmu di sana. Rizal menggigit bibir. Rekaman. Nara menatap lurus. Ya, pagi kejadian, kami dengar suara ayahmu marah, lalu suara gesekan, lalu napas seseorang. Kami perlu tahu pagi itu benar-benar kamu hanya ke pasar. Rizal menunduk, jemarinya saling meremas. Saya ayah, saya ke pasar. Tidak mampir ke kebun, tidak pak. Nara tidak menuduh. Ia hanya menyalakan perekam suara. Kami butuh sampel suara. Pakaikan kalimat ini, katanya sambil menyerahkan selembar kertas. Jangan lakukan itu. Rizal menurut. Ketika suaranya terekam, petugas teknis di ruangan sebelah melakukan perbandingan cepat dengan rekaman dari TKP. Garis-garis gelombang digital ditumpangkan. Kontur nada dan ritme napas menunjukkan kemiripan mengkolok. Seorang teknisi memberi isyarat kecil ke Nara tingkat kesesuaian tinggi. Sementara itu tim penyidik kembali menyisir kebun. Di sekitar batang rambutan tua mereka menemukan seutas tambang tambahan tergulung rapi di balik rimbunan daun sedikit basah karena embun. Tambang itu serupa dengan potongan yang ditemukan kemarin, warna kokela tua anyaman goni. Di tanah sekitarnya ada bekas telapak sepatu, salah satunya kokok dengan pola sepatu karet yang dikenakan Rizal saat pemeriksaan malam pertama. Nara menerima laporan temuan itu dengan wajah tegas. Ia tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tapi setiap detail mulai menyatu menjadi pola. Siang hari Rizal dipanggil lagi, kali ini disaksikan penasihat hukum desa. Nara membuka percakapan dengan nada datar. Kami menemukan tambang di kebun sama seperti yang putus di dahan. Kami juga punya hasil pengkokokan suara napas. Kami tidak mengatakan kamu pelaku, tapi kamu ada di sana. Rizal kaku, kedua tangannya menggenggam lutut. Napasnya berat. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah dengan Sulaiman pagi itu, gumamnya lirih. Masalah apa? Utang dan sesuatu yang dia tahu tentang saya. Saya takut ayah tahu. Nara tidak menyela. Ia membiarkan keheningan menekan ruangan itu perlahan seperti kebun rambutan pagi hari yang hanya menyisakan suara angin. Rizal melanjutkan dengan suara bergetar, saya datang lebih awal sebelum matahari naik. Saya kira cuma bicara sebentar, tapi ayah mengkul. Mereka berdebat, saya tidak bermaksud apa-apa. Nara menatap tajam. Siapa yang bawa tambang-tambang itu? Milik kami pak. Biasanya dipakai untuk mengikat panen. Lalu kenapa satu golongan ada di tempat sembunyi di kebun? Rizal terdiam. Sore merayap pelan. Angin dari bukit barisan membawa aroma rambutan masak samar tapi kuat. Di luar kantor polisi, warga masih berkerumun berbisik-bisik. Nama Rizal mulai muncul dalam percakapan. Sebagian percaya ia tak bersalah, sebagian mulai meragukan. Di dalam ruang penyidikan, Nara tahu cerita ini belum lengkap, tapi benang merahnya mulai terlihat. Ia tidak hanya mencari siapa, tapi juga bagaimana segalanya bisa terjadi begitu cepat di pagi naas itu. Rizal, ujarnya tenang tapi tegas, besok kita akan rekonstruksi kejadian di kebun. Saya harap kamu kooperatif. Rizal mengangguk, pelan, matanya basah, seakan menyadari bahwa kebenaran meski menyakitkan sudah mulai menampakkan wajahnya. Matahari pagi muncul perlahan dari balik bukit barisan menerangi kebun rambutan yang sudah dipasangi garis polisi. Udara lembab, embun masih menempel di dedaunan dan aroma manis rambutan masak melayang samar. Pagi itu Inspektur Muda Nara dan tim penyidik menggelar rekonstruksi untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas tersebut. Beberapa petugas berjaga di sekitar jalur tanah merah yang memanjang ke dalam kebun. Warga desa Tanjung Selamat berdiri di kejauhan dibatasi garis pembatas membisikkan kabar dengan wajah tegang. Di tengah area Rizal berdiri mengenakan rompi berwarna biru dengan tulisan saksi rekonstruksi. Napasnya berat, kemejanya basah oleh keringat meski matahari baru naik. Rizal, suara Nara terdengar tenang tapi tegas, kami akan meminta kamu memperagakan setiap langkah sejak tiba di kebun pagi itu. Jangan sembunyikan apapun. Rizal mengangguk, matanya menunduk. Langkah pertama, ia menunjukkan jalan setapak yang dilaluinya subuh itu. Saya datang sekitar jam 6 kurang, ujarnya lirih. Petugas forensik mencatat waktu dan arah langkah. Di titik pertama di dekat keranjang anyaman yang terguling kemarin, Rizal berhenti. Saya bertemu Sulaiman di sini, katanya sambil menunjuk batang pohon rambutan berbuah lebat. Nara mengangguk, memberi isyarat kepada anggota tim untuk memerangkan Sulaiman. Seorang petugas berdiri di posisi yang ditunjukkan. Apa yang kalian bicarakan? Rizal menghela napas panjang. Tentang utang dan hal yang dia angkam akan ceritakan ke ayah. Apa yang terjadi selanjutnya? Rizal menunduk, suara hampir tak terdengar.
Kami bertengkar. Dia mendorong saya ke pohon. Saya teriak minta dia berhenti. Petugas merekam ulang kalimat dan nada suara. Suara napas Rizal terdengar jelas dan mirip dengan napas tergesa dalam rekaman ponsel yang ditemukan. Nara memperhatikan dengan seksama. Langkah kedua kedatangan Pak Tarmizi, Rizal menunjuk jalur dari arah barat kebun. Ayah datang dari sana. Beliau bawa pisau panen dan keranjang kecil. Seorang petugas lain memerangkan Pak Tarmizi. Apa yang ayahmu lakukan? Beliau langsung tanya. Ada apa? Sulaiman marah bilang akan buka rahasia saya di depan ayah. Lalu Rizal menarik napas kedua, tangannya menggenggam ujung baju. Ayah emosi. Mereka berdua saling dorong. Saya berusaha melerai. Tim rekonstruksi memintanya memperagakan posisi masing-masing. Rizal maju selangkah mendorong pelan bahu petugas yang berperan sebagai Sulaiman. Petugas lain berpura-pura menarik tangannya seperti melerai. Nara mencatat posisi tubuh, arah dorongan dan letak tambang yang ditemukan. Semua mulai kokok dengan tanda-tanda gesekan dan tanah yang terinjak dalam di TKP. Langkah ketiga, tambang yang putus. Di dahan rendah pohon tua, tambang yang semula dipakai untuk mengikat panen digantung ulang oleh petugas. Apakah ini tali yang kamu bawa? Tanya Nara. Rizal mengangguk pelan. Kenapa tali ini ada di sini? Saya awalnya mau pakai buat mengikat buah panen. Tapi pas tarik-tarikan tali ini ikut terlilit. Petugas memperagakan gerakan tarik spontan. Tambang melilit pinggang petugas ayah lalu terlepas dan menggantung di dahan. Semua orang di lapangan hening sesaat. Adegan itu sangat mirip dengan posisi tali yang ditemukan menggantung di TKP pagi hari kejadian. Setelah itu apa yang terjadi? Nara bertanya pelan. Rizal memejamkan mata. Sulaiman terpeleset saat menarik saya. Ayah jatuh, lehernya kena lilitan. Saya panik. Saya coba angkat tapi ayah tidak bangun. Suara lirihnya peka di akhir kalimat. Langkah keempat, detik-detik terakhir. Petugas rekonstruksi menunjukkan posisi batu besar di dekat batang pohon tempat ditemukan berkah darah kering milik Sulaiman. Rizal diminta menunjukkan arah gerak Sulaiman saat jatuh. Dia mundur cepat tersandung keranjang lalu kepalanya terbentur batu. Jelas Rizal. Hening, angin bergerak pelan menyapu dahan rambutan. Nara menatap petugas forensik. Semua tanda di lokasi kokok, posisi tali, jejak tanah dan luka benturan yang tertulis dalam laporan autopsi awal. Setelah adegan terakhir, Rizal terduduk di tanah. Bahunya gemetar. Warga yang menyaksikan dari jauh tidak bersuara. Mereka bukan menyaksikan pelaku kejahatan dingin, melainkan seorang anak yang terperangkap oleh kesalahan dan ketakutan. Nara menghampirinya perlahan. Rizal, kebenaran ini penting. Apapun yang terjadi kita perlu mendengar semuanya. Rizal menatapnya dengan mata merah basah. Saya tidak pernah ingin ayah mati, Pak. Saya cuma takut, sangat takut. Siang itu rekonstruksi berakhir. Semua bukti lapangan dikokohkan dengan hasil pemeriksaan forensik. Benang merah tragedi kebun rambutan mulai jelas. Bukan perampokan, bukan pembunuhan berencana, melainkan perkelahian kecil yang berubah menjadi bencana. Tapi penyidikan belum selesai karena kebenaran bukan hanya tentang apa yang terjadi, melainkan juga mengapa semuanya sampai ke titik itu. Langit sore di desa Tanjung Selamat mulai memerah. Sinar matahari yang menembus sela-sela dedaunan rambutan menciptakan bayangan panjang di atas tanah merah. Rekonstruksi pagi tadi menyisakan suasana berat di seluruh desa. Warga berbicara pelan seolah takut suara keras akan membangunkan sesuatu yang belum selesai. Di ruang penyidik Polres Binjai, Inspektur Muda Nara duduk di balik meja kecil penuh catatan. Di hadapannya Rizal duduk menunduk, kedua tangannya saling meremas di pangkuan. Wajahnya pucat, mata sembab. Di sudut ruangan alat perekam suara menyala mencatat setiap kata. Rizal, suara Nara tenang namun tajam. Rekonstruksi hari ini sangat jelas. Semua bukti mendukung bahwa kamu ada di tempat kejadian. Tapi masih ada satu hal yang belum kamu katakan tentang rahasia yang Sulaiman tahu. Rizal terdiam, rahang bawahnya menggeras, napasnya terdengar pendek. Kami sudah periksa ponsel Sulaiman, lanjut Nara. Malam sebelum kejadian dia kirim pesan. Saya tahu soal itu. Kalau tidak mau semua terbuka, temui saya di kebun besok pagi. Pesan itu dikirim ke nomormu. Jadi soal itu maksudnya apa? Rizal, ruangan menjadi sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Rizal memejamkan mata menahan desakan air mata. Sulaiman tahu tentang uang yang saya ambil dari laci ayah beberapa bulan lalu, katanya akhirnya lirih. Berapa banyak? Tanya Nara. 20 juta. Nara tidak kaget. Ya sudah menduga tapi menunggu. Rizal sendiri yang mengaku. Untuk apa? Untuk bayar utang. Suara Rizal peka. Saya pernah main judi online. Waktu itu saya pikir cuma iseng tapi kalah terus. Saya panik. Saya ambil uang itu, janji dalam hati akan mengembalikan sebelum ayah tahu. Tapi utang malah makin besar. Nara menatapnya dalam-dalam. Sulaiman tahu karena dia lihat Rizal mengangguk pelan. Waktu itu dia sudah kerja di kebun. Dia datang ke rumah ambil kangkul, lihat saya bongkar laci. Dia diam saja waktu itu. Tapi beberapa minggu lalu dia mulai minta uang.
Katanya kalau saya tidak kasih dia akan bilang ke ayah. Jadi kalian janjian ketemu pagi itu ya. Saya mau minta dia jangan cerita. Tapi dia mulai menggankam lagi. Lalu ayah datang. Rizal terdiam. Bahunya turun seperti beban besar baru saja jatuh menimpa punggungnya. Sementara itu di rumah kecil keluarga Tarmizi, Ibu Sri duduk di teras ditemani dua tetangga. Wajahnya pucat, mata bengkak karena tak tidur semalaman. Seorang ibu tetangga menyodorkan segelas air putih. Sabar ya Bu Sri, bisiknya pelan. Allah tahu siapa yang salah siapa yang tidak. Ibu Sri mengganggu kosong. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Suaminya tiada, anaknya kini menjadi tersangka. Dunia kecilnya seakan runtuh hanya dalam satu malam. Di halaman daun rambutan gugur satu persatu tertiup angin sore. Kembali di ruang penyidik, Nara melipat kedua tangannya di atas meja. Rizal, kamu sadarkan kalau ini bukan sekadar salah paham biasa. Ayahmu meninggal, Sulaiman juga. Ini bukan hanya tentang hutang. Rizal mengangguk pelan. Saya tahu Pak. Saya tahu semua ini salah saya. Apakah kamu punya niat melukai ayah atau Sulaiman? Tidak Pak, jawab Rizal cepat. Saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Saya cuma takut rahasia saya terbongkar. Saya ingin menghentikan Sulaiman sebelum ayah datang. Tapi semua terjadi begitu cepat. Saya tidak tahu bagaimana tali itu bisa melilit leher ayah. Nara menatapnya lama lalu menuliskan sesuatu di buku catatan. Ia tahu meski niat awal Rizal bukan membunuh, konsekuensi hukum tetap ada. Dua nyawa melayang dan sebuah keluarga tercerai-berai. Menjelang malam, laporan forensik lanjutan datang dari laboratorium. Penyebab kematian Pak Tarmizi sesak akibat tekanan tali lunak. Penyebab kematian Sulaiman benturan keras di bagian belakang kepala akibat terjatuh. Tidak ditemukan bekas senjata tajam. Pola jejak tanah sesuai dengan keterangan rekonstruksi. Nara membakar laporan itu dengan wajah tegang. Ia tahu kasus ini akan berakhir bukan sebagai pembunuhan berencana tetapi sebagai tragedi keluarga, satu kesalahan yang membesar dan menghancurkan segalanya. Ketika Rizal digiring keluar ruangan menuju ruang tahanan, sementara ia berhenti sejenak di lorong. Matanya kosong menatap ke arah kebun yang samar terlihat di kejauhan melewati jendela kecil. Di sana angin sore menyapu dahan rambutan tempat semua ini bermula. Rizal berbisik lirih, maaf ayah. Langkah petugas di sampingnya terdengar berat namun pasti. Sementara di luar langit berubah kelabu. Bayangkan tragedi kebun rambutan kini bukan lagi milik satu keluarga tetapi menjadi cerita yang memberas di seluruh desa Tanjung Selamat. Dan bagi Nara, rahasia terbesar dalam kasus ini bukan tentang tali atau utang tapi tentang rasa takut yang mampu mengubah pagi biasa menjadi bencana. Langit binjai tertutup awan kelabu. Gerimis tipis turun sejak dini hari membasahi jalan tanah merah yang menuju kebun rambutan keluarga Tarmizi. Hujan seakan membawa kembali bau pagi saat tragedi itu terjadi, bau tanah basah, daun rambutan dan keheningan yang menggantung berat di udara. Di dalam ruang tahanan, sementara Polres Binjai, Rizal duduk bersandar ke dinding dingin. Matanya sayu, pandangan kosong. Jemarinya memainkan gelang karet usang yang dulu diberikan almarhum ayahnya saat panen besar pertama. Dalam kepalanya adegan pagi itu terus berulang tanpa henti, suara Sulaiman yang menggankam, tatapan marah ayah, tali yang melilit, suara jatuh dan keheningan. Rizal, suara pelan mengagetkannya. Petugas membuka jeruji memintanya keluar. Ada yang mau menjenguk. Di ruang tamu Polres yang sederhana, Ibu Sri duduk di kursi kayu. Tubuhnya tampak rapuh dalam balutan kain batik basah karena hujan. Tatapannya kosong namun matanya segera basah saat melihat anaknya masuk dengan borgol di tangan. Mak, suara Rizal bergetar. Ibu Sri berdiri pelan menghampiri dan meraih kedua tangan anaknya. Zal, kenapa harus begini nak? Suaranya patah-patah. Rizal menunduk, air matanya menetes ke lantai. Maafkan aku Mak, semua ini salahku. Kalau saja aku berani jujur dari awal. Ibu Sri menggeleng, tangannya gemetar membelai rambut anak satu-satunya itu. Bukan ayahmu yang akan menghukum kamu nak. Dunia ini yang akan melakukannya. Tapi kamu tetap anakku. Apapun yang terjadi Mak akan tetap menunggu. Suasana hening menyelimuti ruangan. Petugas memberi waktu beberapa menit. Di luar jendela suara hujan jatuh ke atap seng menciptakan irama pelan seperti doa. Sementara itu Inspektur Muda Nara duduk di ruang kerjanya menatap papan bukti kasus tambang yang putus keranjang nyaman ponsel Sulaiman, laporan forensik dan hasil rekonstruksi. Setiap potongan fakta kini tersusun jelas, tidak ada motif pembunuhan berencana. Ini murni perkelahian singkat, ketakutan dan sebuah rahasia yang meledak di saat yang salah. Namun yang membuatnya terdiam adalah kalimat terakhir dalam laporan psikolog lapangan. Pelaku menunjukkan tanda penyesalan mendalam. Tidak ada indikasi agresi terencana. Akar masalah rasa takut dan tekanan emosi yang menumpuk dalam keluarga. Nara menghela napas panjang. Dalam kariernya ia pernah menangani kasus pembunuhan, keji, perampokan berdarah dan kriminal terencana. Tapi tragedi seperti ini yang lahir dari satu kebohongan kecil selalu meninggalkan bekas paling dalam. Sore harinya ia memutuskan mendatangi kebun rambutan. Hujan telah reda.
Tanah basah daun-daun berguguran menutup sebagian jejak yang dulu menjadi bukti. Di bawah pohon tua tempat tali menggantung masih ada bekas lilitan samar di kabang rendah. Di samping batu besar tanah sudah diratakan tapi warna gelapnya belum sepenuhnya pudar. Nara berdiri cukup lama di sana menatap langit mendung yang perlahan memudar. Ya bukan sekadar menyelidiki kasus, ia sedang menyaksikan satu keluarga hancur dalam sekejap. Malam itu Polres mengumumkan secara resmi hasil penyidikan awal kepada media lokal kasus meninggalnya Pak Tarmizi dan Sulaiman di kebun rambutan bukan pembunuhan berencana. Peristiwa terjadi akibat perkelahian dan kelalaian yang berujung tragis. Rizal anak korban ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaian yang menyebabkan kematian 2 orang. Berita itu menyebar cepat di desa. Banyak yang menangis, banyak pula yang terdiam. Orang-orang mengenal Rizal bukan sebagai kriminal tapi sebagai anak muda pendiam yang suka membantu di kebun. Desa Tanjung Selamat tak lagi sama malam itu seperti langit kelabu yang menggantung tanpa suara petir. Di ruang tahanan Rizal terbaring di lantai semen dingin. Ia menutup mata tapi tak bisa tidur. Setiap kali memejam suara ayahnya terngiang, "Zal, jangan lakukan itu." Ia tahu suara itu hanya gema dalam pikirannya tapi rasanya begitu nyata. Ia menggenggam gelang karet di pergelangan tangan membisik pelan, "Ayah, maafkan aku." Air matanya mengalir lagi. Bukan air mata orang yang marah pada dunia tapi air mata anak yang menyesal karena tidak jujur sejak awal. Dan di luar tembok tahanan suara hujan malam kembali turun pelan membasuh kebun rambutan yang menyimpan luka keluarga itu. 2 minggu berlalu sejak tragedi kebun rambutan mengguncang desa Tanjung Selamat. Hujan sudah jarang turun, daun-daun rambutan kembali kering oleh angin musim kemarau. Namun di desa kecil itu suasana belum pulih sepenuhnya. Orang-orang masih berbisik ketika melewati kebun keluarga Tarmizi tempat 2 nyawa melayang dalam satu pagi. Di sisi lain proses hukum berjalan cepat. Setelah pengakuan dan rekonstruksi, Rizal resmi ditahan dan menunggu sidang perdana di Pengadilan Negeri Binjai. Meskipun dakwaan yang dikenakan bukan pembunuhan berencana tetapi kelalaian yang menyebabkan kematian, vonis tetap bisa membuatnya mendekam lama di balik jeruji. Sore itu Inspektur muda Nara berdiri di tepi kebun rambutan. Ia datang bukan sebagai penyidik lagi melainkan sebagai manusia yang menyaksikan tragedi dari dekat. Matahari condong ke barat, cahayanya temaram menembus seladahan menciptakan bayangan panjang. Di bawah pohon rambutan tua, pohon yang dulu menjadi pusat bencana, terlihat jejak tanah yang sudah menggering. Bekas lilitan tali di kabang rendah masih samar. 2 anak kecil yang sedang menggembala bebek berhenti tak jauh dari sana saling berbisik lalu cepat-cepat lari. Di desa kebun itu mulai disebut-sebut dengan nada sial tempat 2 arwah masih gentayangan. Nara tahu itu hanya cerita rakyat yang lahir dari ketakutan tapi ia juga tahu kebun ini menyimpan bayangan berat. Bukan bayangan hantu melainkan bayangan penyesalan. Sementara itu di rumah kecil di pinggir kebun, Ibu Sri duduk sendiri di teras kayu mengenakan kain panjang dan baju kurung hitam. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya mulai memutih lebih cepat. Warga kerap datang membawakan makanan tapi banyak juga yang mulai menjaga jarak bukan karena benci tapi karena tidak tahu harus berbicara apa. Seorang tetangga Maktia menghampiri pelan. "Sri, kamu sudah makan?" Ibu Sri menggeleng pelan. "Belum ada," selera Tia. Maktia duduk di sampingnya. "Jangan begitu. Rizal butuh kamu tetap kuat. Anakmu bukan orang jahat. Semua orang di kampung ini tahu." Ibu Sri menggigit bibirnya menahan air mata. Tapi dunia tidak melihatnya begitu. Orang-orang hanya ingat satu hal, anak saya yang membuat ayahnya sendiri mati. Orang yang benar akan paham, jawab Maktia lembut. Kesalahan itu berat tapi bukan akhir segalanya. Ibu Sri mengangguk pelan tapi pandangannya tetap kosong ke arah kebun. Setiap kali melihat pohon tua itu bayangan wajah suaminya mengkul tenang tapi penuh luka. Malam itu di ruang tahanan Rizal duduk bersandar ke dinding dengan sekarik kertas di tangan. Ia baru menerima surat dari ibunya. Tulisannya gemetar tapi setiap kata terasa hangat. "Nak, ibu tidak marah padamu. Ibu tahu kamu takut dan salah langkah. Ayahmu orang baik dan ibu yakin dia sudah tahu semuanya di atas sana. Jangan hankurkan dirimu karena rasa bersalah. Jalani ini dengan jujur, nak. Jangan lari lagi." Air mata Rizal jatuh membasahi surat itu. Ia menutup mata merasakan suara ibunya yang seolah berbisik dari kejauhan. Dalam hatinya rasa takut yang dulu membelenggu perlahan berubah bentuk menjadi rasa tanggung jawab. Beberapa hari kemudian tim forensik datang kembali ke kebun. Mereka melakukan dokumentasi tambahan untuk melengkapi berkas perkara. Ketika Nara ikut mendampingi, ia memperhatikan sesuatu yang sederhana tapi menyentuh. Di bawah pohon tua ada bunga melati segar yang diletakkan seseorang diam-diam. Tidak ada papan nama, tidak ada pita, hanya bunga putih kecil dan wangi lembut. "Siapa yang letakkan ini?" tanya seorang petugas. Nara menggeleng, tapi dalam hati ia tahu pasti hanya orang yang benar-benar mencintai kedua korbanlah yang akan melakukan itu. Mungkin Ibu Sri, mungkin tetangga.
atau mungkin seseorang yang merasa bersalah seumur hidup. Saat langit mulai memerah senja Nara berdiri menatap pohon tua itu untuk terakhir kalinya hari itu. Ia sadar dalam setiap kasus ada pelaku dan korban. Tapi dalam tragedi ini pelaku dan korban berada dalam satu keluarga. Ia berbisik pelan, kebenaran sudah kita temukan. Tapi keadilan hanya waktu yang bisa menjawab. Angin sore menghembus pelan, dedaunan pohon rambutan bergetar seperti jawaban yang tak terdengar. Bayangan panjang di tanah merah seolah memanjang ke masa depan yang harus dihadapi Rizal, Ibu Sri dan seluruh desa yang menjadi saksi bisu dari satu kesalahan kecil yang mengubah segalanya. Pagi itu langit binjai mendung, udara di halaman pengadilan negeri terasa berat seolah awan pun enggan bergerak. Di tangga gedung berwarna putih itu belasan warga desa Tanjung Selamat berdiri berkelompok. Mereka datang bukan untuk melihat keadilan ditegakkan dengan amarah, melainkan untuk memahami bagaimana satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Di tengah kerumunan, Ibu Sri duduk di bangku panjang mengenakan kebaya hitam dan kerudung kelabu. Wajahnya pucat tapi sorot matanya tegas. Sejak fajar ia sudah berdoa di teras rumah memohon kekuatan agar sanggup menatap anaknya di ruang sidang. Di tangannya ia menggenggam kuat sebuah rosario kecil peninggalan suaminya Pak Tarmizi. Rizal dibawa masuk dengan tangan terborgol ringan. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus. Seragam tahanan warna kokelat muda tampak longgar di bahunya. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, tapi ketika melihat ibunya di antara bangku pengunjung langkahnya berhenti sejenak. Ibu Sri menatap balik dengan mata berkakak-kakak. Ia tidak bicara apa-apa, hanya mengangguk pelan sebuah isyarat bahwa cinta seorang ibu tetap ada bahkan di tengah kehancuran. Di kursi depan hakim ketua membuka berkas perkara. Suara kayu palu kecil menggetuk meja bergema ke seluruh ruang sidang. Perkara atas nama terdakwa Rizal bin Tarmizi dibuka. Jaksa penuntut berdiri membacakan dakwaan dengan suara datar namun berat. Bahwa pada hari kejadian di kebun rambutan milik keluarga Tarmizi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya dua nyawa manusia, yaitu Tarmizi dan Sulaiman. Walau tanpa niat membunuh, tindakan lalai, ketakutan dan upaya menyembunyikan kesalahan telah menyebabkan akibat fatal. Rizal menunduk, setiap kata terasa seperti pisau menembus dadanya. Ketika tiba giliran pembela seorang pengacara muda dari bantuan hukum berdiri, suaranya tenang namun tegas. Yang mulia, terdakwa adalah seorang anak yang hidup sederhana tanpa catatan kriminal, tanpa kebencian. Tragedi ini terjadi karena tekanan emosi, ketakutan dan penyesalan yang datang terlambat. Kami mohon majelis mempertimbangkan kemanusiaan. Tidak ada kebengkisan di sini, hanya kegagalan seorang anak menghadapi rasa takut. Beberapa orang di ruang sidang menunduk. Ibu Sri memejamkan mata, air matanya mengalir tanpa suara. Hakim mengangguk singkat lalu memanggil saksi terakhir, Inspektur Muda Nara. Ia melangkah ke depan dengan langkah pasti berseragam rapi. Semua mata tertuju padanya. Penyidik yang menemukan kebenaran di balik tragedi itu. Saudara saksi, kata hakim, jelaskan hasil penyelidikan Anda. Nara membuka catatan lalu menatap langsung ke arah Rizal sebelum berbicara. Yang mulia, berdasarkan bukti lapangan, rekonstruksi dan hasil forensik, kami menyimpulkan bahwa kematian kedua korban bukan akibat tindakan sengaja. Semua tanda menunjukkan perkelahian singkat yang berujung pada kelalaian fatal. Tidak ditemukan motif kebencian atau keuntungan pribadi. Terdakwa menunjukkan penyesalan mendalam dan bekerja sama penuh selama penyidikan. Hakim mendengarkan dengan saksama. Di ruang yang hening itu, suara hujan di luar gedung mulai terdengar samar jatuh perlahan di atap seng. Selesai kesaksian, hakim memberi kesempatan bagi Rizal untuk bicara. Ia berdiri, gemetar suaranya parau tapi jujur. Yang mulia, saya tidak pantas mencari alasan. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Saya hanya ingin ayah tahu saya tidak ingin dia mati. Saya hanya ingin menyelamatkan diri dari kebohongan yang saya buat sendiri. Saya mohon ampun kepada ibu saya, kepada keluarga Sulaiman dan kepada Allah. Beberapa orang menunduk. Ibu Sri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hakim kemudian mengetuk palu 3 kali. Sidang ditunda hingga minggu depan untuk pembacaan putusan. Ketika Rizal digiring keluar, Ibu Sri berdiri di tepi jalur pengawalan. Ia tidak menangis kali ini. Tangannya terulur menyentuh bahu anaknya sebentar. Zal, suaranya lirih, apapun yang diputuskan nanti jalani dengan tabah. Ibu bangga kamu akhirnya berkata jujur. Rizal menatapnya dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu bibirnya membentuk senyum kecil pahit tapi tulus. Di luar gedung hujan turun makin deras. Inspektur Nara berdiri di bawah payung menatap langit yang gelap. Ia tahu sidang berikutnya akan menjadi akhir perjalanan panjang sebuah tragedi keluarga. Namun dalam hatinya ia juga tahu keadilan hukum tidak selalu bisa menyembuhkan luka batin karena ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh pengampunan. Dan sore itu di tengah derasnya hujan, kebun rambutan di desa Tanjung Selamat kembali basah oleh air. Langit sekan bumi sendiri sedang menangisi 2 jiwa yang pergi dan 1 jiwa yang akhirnya berani menghadapi kebenaran.
Pagi itu hujan turun tanpa jeda membasahi seluruh kota Binjai. Langit kelabu menggantung rendah membuat gedung pengadilan negeri tampak muram. Aroma tanah basah dan air hujan menyelimuti halaman ketika warga mulai berdatangan. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari ketika nasib Rizal akan ditentukan. Di dalam ruang sidang suasana hening. Bangku kayu terisi penuh oleh warga desa Tanjung, selamat keluarga korban jurnalis lokal dan beberapa petugas kepolisian. Semua mata tertuju pada kursi terdakwa di barisan depan. Rizal duduk di sana mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah kusam. Tangannya terlipat erat di atas paha dan napasnya naik turun perlahan. Di baris tengah Ibu Sri duduk tegak. Wajahnya pucat tapi matanya tidak lagi kosong seperti beberapa minggu lalu. Di tangannya tergenggam kuat rosario kecil peninggalan suaminya. Ia tidak tahu putusan seperti apa yang akan keluar hari ini tapi hatinya siap menerima apapun itu. Hakim ketua dengan jubah hitam dan wajah serius membuka sidang dengan 3 ketukan palu. Sidang perkara atas nama terdakwa Rizal bin Tarmizi nomor perkara 142/2025/PN.PJ dibuka kembali. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan. Jaksa penuntut berdiri terlebih dahulu. Ia menyampaikan tuntutan singkat namun tegas menuntut terdakwa Rizal bin Tarmizi dengan pidana penjara selama 8 tahun karena lalai yang mengakibatkan kematian 2 orang berdasarkan pasal 359 KUHP. Rizal menunduk dalam. Ia sudah mendengar tuntutan ini sebelumnya tapi mendengarnya dibacakan di ruang sidang terasa jauh lebih berat. Giliran hakim membacakan putusan, ruangan menjadi sangat sunyi, hanya suara hujan di luar yang terdengar jatuh ritmis ke atap seng gedung. Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki niat membunuh, menimbang bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan mendalam, menimbang bahwa keluarga korban utama adalah keluarga terdakwa sendiri, menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka mendalam bagi banyak pihak setiap kalimat terasa seperti detik jam yang bergerak sangat lambat. Menetapkan terdakwa Rizal bin Tarmizi terbukti bersalah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian 2 orang. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 3 ketukan palu menggema. Putusan sudah dijatuhkan. Ibu Sri menutup mulut dengan kedua tangan. Ia tidak menjerit, tidak menangis keras. Hanya air mata mengalir deras di pipinya. Dalam hatinya ia tahu 7 tahun adalah hukuman panjang tapi bukan akhir segalanya. Masih ada hari esok. Masih ada harapan. Rizal berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Petugas menggiringnya keluar ruang sidang. Saat melewati barisan pengunjung matanya bertemu dengan mata ibunya. Ia tidak bicara apa-apa, hanya meletakkan tangan di dada sebuah isyarat "Ma, aku siap." Ibu Sri mengangguk menahan tangis. Di luar gedung hujan masih turun deras. Warga mulai beranjak pulang. Beberapa tetangga mendekati Ibu Sri menepuk bahunya pelan. "Sri, sabar ya. Anakmu sudah berani mengakui semuanya. Itu lebih penting dari apapun." Inspektur muda Nara berdiri di bawah payung hitam memperhatikan dari jauh. Dalam hatinya ia tidak merasa puas atau bangga. Tidak ada pemenang dalam perkara seperti ini. Hanya ada luka yang harus dijahit perlahan oleh waktu. Rizal dimasukkan ke dalam mobil tahanan, duduk di kursi belakang dengan borgol di pergelangan tangannya. Suara mesin menyala pelan bercampur suara rintik hujan di atap. Ia menatap ke luar jendela kecil di sisi mobil, langit gelap, jalan besek, orang-orang berjalan tergesa di bawah payung. Di dalam hati Rizal berbisik lirih, "Ayah, aku akan menjalani semua ini. Aku akan berubah." Beberapa jam kemudian langit mulai cerah perlahan. Hujan mereda menyisakan dedaunan rambutan yang basah menggilap di kebun keluarga Tarmizi. Angin sore bertiup pelan membuat kabang pohon tua bergoyang ringan. Seakan alam ingin mengatakan bahwa badai telah berlalu meski luka masih tertinggal tapi kehidupan tidak berhenti. Ibu Sri pulang ke rumah seorang diri sore itu. Di teras ia menyalakan sebatang lilin kecil di depan foto suaminya. "Pak," bisiknya pelan, "anak kita sudah menerima hukumannya. Semoga arwahmu tenang. Semoga suatu hari nanti saat ia keluar ia bisa menebus semuanya." Suara burung sore terdengar dari arah kebun. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu Ibu Sri tersenyum meski kecil tapi nyata. Sebuah awal dari perjalanan panjang menuju pengampunan. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Sejak putusan hakim dijatuhkan, hari-hari di desa Tanjung selamat kembali sepi. Tidak ada lagi garis polisi di kebun rambutan, tidak ada lagi kerumunan warga berbisik di depan rumah keluarga Tarmizi. Namun keheningan itu bukan berarti semua telah selesai. Luka masih ada, ia hanya memilih untuk berdiam di tempat yang paling dalam. Rizal kini menjalani hari-harinya di lapas kelas Tower Binjai. Bangunan tua berkat putih itu jauh dari rumah tapi tidak dari kenangan. Setiap kali hujan turun dan aroma tanah basah merayap masuk ke ruang selnya, ingatannya kembali ke pagi nas itu di kebun rambutan, tali yang melilit, suara ayahnya dan Sulaiman yang terjatuh.
Ia sudah berhenti menangis setiap malam tetapi luka itu belum pernah hilang, hanya menjadi bekas luka yang ia pelajari untuk hidup bersamanya. Ibu Sri kini hidup sendirian di rumah kecilnya. Rambutnya semakin memutih tapi setiap pagi ia tetap menyalakan dupa kecil di depan foto suaminya. Setelah itu ia berjalan perlahan ke kebun rambutan. Pohon tua tempat tragedi itu terjadi kini telah dipangkas sebagian cabangnya. Di bawah pohon itu ia meletakkan bunga melati segar setiap hari. Beberapa warga desa yang dulu takut melintas kini mulai kembali lewat jalur kebun itu. Sri orang kuat, bisik mereka. Kalau dia saja bisa berdiri setelah kehilangan suami dan anak, masa kita tidak? Di dalam lapas Rizal menjalani rutinitasnya dengan tenang. Pagi ia menyapu halaman lalu ikut program kerja membenahi taman kecil di sisi bangunan. Siang ia ikut kelas belajar menanam sayur. Malam ia sering duduk di pojok sel menulis dalam buku catatan kecil yang ia beri judul Tebusan. Dalam buku itu ia menulis bukan tentang pembelaan diri melainkan tentang pengakuan, hari ini aku belajar menyiram tanaman. Ternyata daun kecil bisa tumbuh dari batang yang pernah kering. Mungkin begitu juga hatiku. Aku tidak bisa memperbaiki masa lalu tapi aku bisa belajar tidak lari dari kebenaran lagi. Pengawas lapas menyukai sikap tenang Rizal. Ia tidak pernah membuat masalah, rajin dan sopan. Kau anak baik yang terjerumus dalam ketakutan, kata salah satu sipir padanya suatu malam. Rizal hanya tersenyum kecil, senyum yang dulu tidak pernah ia miliki sebelum semua ini terjadi. 3 tahun berlalu, setiap bulan Ibu Sri datang menjenguk meski harus menempuh perjalanan 2 jam naik angkutan kota. Setiap kali bertemu ia selalu membawa rambutan dari kebun hasil panen yang kini ia rawat sendiri dibantu beberapa tetangga. Pohon-pohonmu masih berbuah manis, Zal, katanya setiap kali berkunjung. Rizal selalu menjawab dengan suara lirih, tapi mantap itu pohon ayam mak. Aku akan rawat lagi suatu hari nanti. Bagi Ibu Sri kalimat sederhana itu sudah cukup menjadi alasan untuk terus hidup. Suatu sore di dalam lapas Rizal dipanggil oleh petugas. Ada surat untukmu, kata sipir. Surat itu datang dari istri almarhum Sulaiman, seorang perempuan sederhana dari kecamatan tetangga. Tangannya bergetar saat membukanya. Rizal, aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi. Tapi aku juga tahu Sulaiman bukan orang tanpa kesalahan. Kami semua terluka tapi aku tidak ingin hidup dalam dendam. Aku memaafkanmu. Bukan karena muda tapi karena dendam tidak akan membawa siapapun kembali. Rizal menutup surat itu dengan kedua tangan. Matanya basah tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun air mata itu bukan air mata penyesalan melainkan air mata kelegaan. Malam itu ia duduk di sudut sel menatap bulan sabit dari jendela besi kecil. Di luar suara jangkrik bercampur angin lembut. Ia menulis satu kalimat baru dalam bukunya, maaf adalah pintu pertama untuk pulang. Di desa Tanjung Selamat, Ibu Sri meletakkan melati segar di bawah pohon tua seperti biasa. Angin sore bertiup ringan menyapu daun-daun rambutan yang mulai rontok. Ia tahu anaknya masih jauh tapi dalam hatinya ia percaya waktu tidak hanya menyembuhkannya juga mengubah manusia. Dan pada malam sunyi itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama Ibu Sri bisa tidur tanpa mimpi buruk. Karena di balik jeruji anaknya perlahan mulai menemukan jalannya untuk kembali menjadi manusia yang utuh. 4 tahun telah berlalu sejak pagi kelabu di kebun rambutan. Waktu telah menggigis hiruk pikuk dan kemarahan yang dulu mengguncang desa Tanjung Selamat. Kebun itu kini tumbuh kembali, pohon-pohon rambutan berbuah seperti sedia kala. Namun di balik segala ketenangan yang tampak, kenangan tragedi itu masih hidup bukan sebagai luka yang menyakitkan melainkan sebagai pelajaran yang membentuk. Di lapas kelas Teken Binjai, Rizal kini menjadi salah satu narapidana teladan. Ia bekerja di taman pembibitan milik lapas merawat anakan pohon rambutan mangga dan jambu. Tangannya kasar oleh tanah tapi gerakannya lembut dan sabar. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh menyapu halaman, menyiram tanaman dan membantu napi baru beradaptasi. Zal, kamu ini seperti ketua kebun saja, kelakar seorang sipir sambil menepuk bahunya. Rizal hanya tersenyum. Dulu setiap senyum terasa pahit. Sekarang meski samar ada kehangatan yang jujur di sana. Satu siang kepala lapas mendatangi taman pembibitan. Ia memperhatikan barisan pohon rambutan kecil yang tumbuh subur. Kamu yang tanam semua ini, tanyanya. Sebagian pak, jawab Rizal pelan. Saya cuma merawatnya. Kepala lapas mengangguk puas. Program rehabilitasi kerja butuh orang seperti kamu. Kami akan usulkan kamu ikut pelatihan lanjutan. Siap-siap pak, jawab Rizal dengan sorot mata mantap. Di desa Ibu Sri juga mengalami perubahan besar. Ia tidak lagi hidup terkurung dalam kesedihan. Setiap musim panen rambutannya mempekerjakan beberapa pemuda desa untuk membantu. Kebun itu kini menjadi sumber kehidupan bukan sumber ketakutan. Setiap sore ia duduk di bangku kayu dekat pohon tua yang dulu menjadi saksi tragedi. Pohon itu tidak ditebang. Cabangnya kini tumbuh kembali kokoh. Pohon ini bukan kutukan, katanya suatu kali kepada anak-anak desa yang lewat.
Pohon ini saksi bahwa manusia bisa bangkit dari jatuh. Di lapas Rizal mulai mengajar napi baru cara menanam dan merawat pohon. Ia tidak pernah membanggakan dirinya, tapi ketika ia berbicara suaranya tenang dan penuh keyakinan seperti seseorang yang telah berjalan sangat jauh untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu rawat tanaman dengan sabar, katanya kepada seorang napi muda, daun yang layu pun bisa hidup lagi. Sama seperti kita, luka bukan akhir. Anak muda itu mengangguk matanya memandang Rizal dengan hormat. Suatu hari Rizal menerima kabar tak terduga. Ia dipanggil ke ruang administrasi lapas. Seorang petugas menyerahkan amplop berisi surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di dalamnya tertulis atas dasar perilaku baik, partisipasi aktif dalam program rehabilitasi dan rekomendasi positif dari Kepala Lapas Narapidana Rizal bin Tarmizi diberikan remisi khusus sebanyak 1 tahun. Tangannya bergetar saat membaca. Ia menatap langit biru dari balik jeruji dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dadanya terasa ringan. Bukan karena ia terbebas sepenuhnya, tapi karena cahaya kecil di ujung jalan itu nyata. Sore harinya ia duduk sendirian di taman pembibitan. Burung-burung kecil hinggap di pagar kawat matahari menurun ke barat. Di tangannya ia memegang satu bibit pohon rambutan, bibit yang ia rawat sejak kecil. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti aku akan tanam kamu di kebun ayah. Aku akan menanam dengan tangan yang sama tapi dengan hati yang baru. Sementara itu di desa, Ibu Sri menerima kabar itu dari telepon seorang petugas lapas. Tangannya gemetar tapi senyumnya menggembang untuk pertama kalinya sejak suaminya pergi. Ia menatap ke arah kebun yang kini subur lalu berbisik pelan, "Pak, anak kita akan pulang lebih cepat." Angin sore bertiup pelan menyapu dedaunan rambutan yang bergoyang lembut. Burung-burung kembali ke sarang. Desa Tanjung Selamat mulai memeluk kedamaian yang dulu hilang. Dan di balik jeruji, seorang anak yang pernah tersesat kini mulai benar-benar belajar menjadi orang yang berbeda, bukan karena ia ingin melupakan masa lalunya, tapi karena ia telah berani berdamai dengan masa lalu itu. Langit Binjai pagi itu biru jernih. Setelah bertahun-tahun menyambut hari-hari dengan dinding beton dan jeruji besi, Rizal menghirup udara bebas untuk pertama kalinya. Tidak ada suara kunci besi, tidak ada perintah baris. Hanya suara burung dari kejauhan, semilir angin pagi dan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Tangannya memegang erat sebuah tas kecil berisi pakaian lusuh, buku catatan, tebusan dan satu bibit pohon rambutan, bibit yang selama ini ia rawat sendiri di taman lapas. Kepala lapas dan beberapa sipir menyalami Rizal satu persatu. "Jaga dirimu, Zal," kata salah satu dari mereka menepuk bahunya. "Bukan semua orang yang bisa keluar dengan kepala tegak seperti kamu." Rizal mengangguk, suaranya parau. "Terima kasih semuanya." Jalan menuju desa Tanjung Selamat terasa lebih panjang dari yang ia ingat, tapi hatinya tenang. Mobil bak kecil yang menumpanginya melintas di jalan kampung, melewati kebun kelapa, warung kecil dan sawah yang dulu sering ia lewati bersama ayahnya. Semuanya terasa sama, tapi ia sendiri bukan lagi orang yang sama. Saat kendaraan berhenti di depan rumah kayu tua di tepi kebun rambutan, Rizal berdiri terpaku. Rumah itu tidak berubah, kat dindingnya memudar, atapnya sedikit miring, tapi di teras depan berdiri sosok perempuan berambut putih dengan kain panjang, Ibu Sri. Ia turun perlahan dan begitu kaki menyentuh tanah halaman, Ibu Sri berlari tertatih ke arahnya. "Zal," suaranya peka. Rizal menjatuhkan tasnya dan memeluk ibunya erat seperti anak kecil yang akhirnya kembali dari perjalanan panjang dan gelap. Tangis mereka meledak tanpa kata. Semua penyesalan, semua rindu, semua luka yang terpendam selama bertahun-tahun luruh dalam pelukan itu. Sore harinya desa seperti berubah menjadi saksi bisu. Beberapa tetangga berdatangan ke rumah mereka. Ada yang menepuk bahu Rizal, ada yang hanya mengangguk pelan. Tidak semua orang bisa melupakan tragedi itu, tapi waktu telah membuat luka itu tidak lagi berdarah. Maktia, tetangga lama, berkata sambil menyeka sudut mata, "Zal, ini kampungmu. Pulanglah dengan hati bersih. Bapakmu dulu orang baik. Jangan biarkan kesalahan menelan hidupmu." Rizal mengangguk hormat. "Saya akan menebus semuanya, Mak. Mulai dari kebun ini." Keesokan paginya Rizal berdiri di kebun rambutan peninggalan ayahnya. Udara pagi lembab, aroma daun dan tanah menyelimuti sekelilingnya. Pohon tua tempat tragedi terjadi masih berdiri tegak, lebih besar, lebih kokoh. Ia melangkah mendekat dengan langkah hati-hati seperti menghampiri kenangan yang dulu begitu menakutkan. Ia berlutut di bawah pohon itu menyentuh tanah perlahan. "Ayah, aku pulang," bisiknya lirih. "Aku tak bisa mengubah apa yang terjadi. Tapi aku akan jaga semua yang ayah tinggalkan." Dengan karaku yang baru, ia menggali lubang kecil di samping pohon tua itu lalu menanam bibit rambutan yang ia bawa dari lapas. Bibit itu kecil tapi akarnya kuat seperti harapan baru yang tumbuh dari luka lama. Beberapa minggu kemudian kehidupan Rizal mulai berjalan lagi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kebun, memperbaiki pagar, membersihkan jalan setapak, menanam bibit baru. Anak-anak desa yang dulu takut melewati kebun kini mulai bermain di sekitar pagar bambu.
Pohon ini saksi bukan hantu, katanya pada sekelompok boka sambil tersenyum. Jangan takut sama masa lalu, takutlah kalau kita nggak belajar darinya. Anak-anak itu tertawa dan berlari membuat suasana kebun kembali hidup. Ibu Sri duduk di kursi kayu di teras memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. Pak, bisiknya dalam hati, lihatlah anak kita sudah kembali. Ia bukan lagi anak yang lari dari kesalahan, tapi lelaki yang berani menanam harapan. Suatu sore angin berhembus lembut. Rizal berdiri di bawah pohon rambutan tua menatap matahari terbenam menyinari daun-daun hijau. Ia tidak lagi melihat tempat ini sebagai lokasi kematian ayahnya, tetapi sebagai tempat awal kehidupannya yang kedua. Bibit kecil yang ia tanam mulai menunjukkan tunas muda. Ia tersenyum pelan menggusap tanah di sekelilingnya lalu berbisik, ayah, aku sudah kembali. Aku akan hidup bukan untuk menebus tapi untuk menjaga. Langit senja binjai memerah kemasan. Burung-burung kembali ke sarang. Di tengah suara angin dan dedaunan rambutan yang bergoyang lembut, kebun tua itu akhirnya bukan lagi tempat tragedi melainkan rumah. Sebuah tempat di mana luka masa lalu berubah menjadi akar dari kehidupan baru. Musim rambutan tiba lebih awal tahun itu. Desa Tanjung Selamat dipenuhi aroma manis buah masak, suara tawa anak-anak dan kesibukan para petani yang memetik hasil panen. Setelah bertahun-tahun kebun keluarga Tarmizi akhirnya kembali hidup seperti sedia kala. Tidak ada lagi bisikan takut saat orang lewat di depannya. Tidak ada lagi bayangan kelam yang membungkus tempat itu. Yang tersisa hanyalah suara kehidupan. Rizal berdiri di ujung kebun mengenakan topi kaping dan kemeja lusuh. Tangan dan lengannya penuh getah rambutan, tapi senyumnya menggembang lebar. Pohon-pohon rambutan yang dulu hanya dia rawat dalam bayangan kini benar-benar menjadi sumber kehidupan. Di antara pohon-pohon dewasa, bibit kecil yang ia tanam setelah bebas mulai tumbuh tinggi, batangnya tegak, daunnya segar. Zalbuannya bagus tahun ini, seru Maktia dari kejauhan sambil membawa keranjang bambu. Iya, Mak, Rizal tertawa. Kayaknya panen kali ini bakal lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Para pemuda desa ikut membantu memetik rambutan. Mereka bekerja sambil bersenda gurau dan tidak satu pun menyebut-nyebut lagi tentang tragedi masa lalu. Mereka hanya melihat kebun itu sebagai kebun yang subur, tempat bekerja dan tertawa bersama. Ibu Sri duduk di kursi kayu tua di teras rumah menyaksikan semua dari kejauhan. Wajahnya keriput, rambutnya memutih seluruhnya, tapi matanya bersinar lembut. Setiap kali melihat anaknya bekerja di kebun, hatinya terasa hangat. Perempuan itu tahu tidak semua luka bisa sembuh, tapi ia juga tahu luka yang diterima dengan hati terbuka akan tumbuh menjadi kekuatan. Beberapa ibu tetangga datang membantunya menyiapkan minuman jahe dan kue untuk para pekerja. Sri, anakmu sudah benar-benar berubah, kata salah satu dari mereka. Ibu Sri tersenyum kecil. Ia tidak hanya berubah, ia kembali menjadi orang yang seharusnya ia jadi sejak awal. Menjelang siang, Rizal duduk di bawah pohon rambutan tua, pohon yang dulu menjadi pusat segala kesedihan. Kini pohon itu menjadi tempatnya berteduh setiap hari. Ia memandang ke langit biru yang cerah lalu menggusap batang pohon perlahan. Bekas lilitan lama sudah tidak terlihat lagi, tertutup kulit kayu baru. Ia teringat masa lalu, tapi kali ini tanpa rasa sesak. Luka itu masih ada, tapi telah menjadi bagian dari dirinya, bukan untuk disangkal melainkan untuk diterima. Ayah, bisiknya pelan, lihatlah pohon ini masih hidup dan aku juga. Di penghujung sore kebun itu dipenuhi suara gembira. Anak-anak kecil berlarian mengejar keranjang rambutan, para tetangga berbincang sambil tertawa dan langit kemerahan menciptakan siluet indah di balik dahan rimbun. Rizal mengangkat seikat rambutan masak menatap buah merah kera itu dengan perasaan penuh syukur. Ia teringat masa-masa kelam di dalam sel hari-hari ketika ia merasa hidupnya sudah berakhir. Tapi kenyataannya kehidupan tidak berhenti di sana. Ia hanya dituntun ke jalan yang berbeda, jalan yang panjang berat, tapi membawanya kembali ke tempat ini dengan hati yang lebih kuat. Malam tiba, kebun sunyi hanya diselimuti suara jangkrik dan angin malam. Rizal duduk di teras rumah bersama ibunya. Mereka minum teh hangat sambil menatap kebun yang diterangi cahaya lampu gantung kecil. Zal, Ibu Sri memeka keheningan, ayahmu pasti senang melihat ini. Rizal tersenyum menatap bibit pohon yang ia tanam 4 tahun lalu kini mulai berbuah untuk pertama kalinya. Ia, Mak, ayah nggak pernah benar-benar pergi. Pohon ini bukti itu. Ibu Sri mengangguk pelan. Dalam tatapan matanya ada ketenangan yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Sebelum masuk rumah, Rizal berdiri di tengah kebun memejamkan mata dan menarik napas panjang. Angin malam menggusap wajahnya lembut. Ia tidak lagi mendengar suara jeritan atau napas panik di kepalanya. Yang terdengar hanya suara alam dan hatinya sendiri yang damai. Terima kasih ayah, terima kasih hidup. Bulan naik tinggi menerangi kebun rambutan yang dulu menjadi saksi duka. Kini kebun itu menjadi saksi musim baru, musim ketika luka lama akhirnya berubah menjadi tempat tumbuhnya harapan. Fajar menyingsing perlahan di desa Tanjung Selamat.
Kabut tipis menggantung di antara pepohonan rambutan membiaskan sinar matahari pagi menjadi cahaya lembut kemasan. Embun berkilau di atas daun-daun hijau dan udara terasa segar seakan seluruh alam bersiap menyambut hari baru. Di tengah kebun Rizal berdiri diam memandang tunas-tunas muda yang tumbuh di sekitar pohon rambutan tua. Sudah lebih dari 5 tahun sejak ia kembali ke rumah. Setiap musim ia menanam beberapa bibit baru menyiramnya dengan sabar dan melihatnya tumbuh perlahan. Pohon-pohon muda itu kini mulai berbuah batangnya kokoh daunnya rimbun. Kebun ini bukan lagi sekadar peninggalan ayahnya, kebun ini sudah menjadi karya hidupnya sendiri. Ibu Sri kini tidak sekuat dulu. Jalannya pelan dan tubuhnya sering lemah. Namun setiap pagi ia tetap meminta Rizal membawanya ke bangku kayu kecil di bawah pohon rambutan tua. Di sanalah ia duduk mengenakan selendang tipis menikmati aroma rambutan dan suara angin pagi. Mak senang, tanya Rizal pelan. Ibu Sri tersenyum tipis, keriput di wajahnya tampak begitu lembut. Senang Zal, pohon ini tumbuh seperti kamu. Luka boleh ada tapi akar enggak pernah mati. Suatu siang beberapa anak muda desa datang ke kebun untuk belajar bercocok tanam. Rizal kini sering mengajari mereka cara merawat rambutan, menanam dan memahami musim panen. Kalau kalian rawat dengan hati, katanya sambil menepuk batang pohon muda, kebun ini bakal kasih balik lebih dari yang kalian tanam. Anak-anak muda itu mendengarkan serius. Bagi mereka Rizal bukan sekadar pemilik kebun tapi sosok yang kuat, orang yang pernah jatuh sedalam-dalamnya tapi mampu bangkit dengan tangan sendiri. Seorang pemuda bertanya, "Bang, apa enggak berat ingat masa lalu?" Rizal tersenyum. "Berat tapi bukan untuk disesali. Masa lalu itu seperti akar pohon, enggak kelihatan dari luar tapi tanpa akar pohon ini enggak akan berdiri." Di malam hari desa sering ramai oleh tawa dan obrolan ringan. Kebun rambutan keluarga Tarmitzi kini menjadi tempat berkumpul warga saat panen. Lampu-lampu gantung kecil menerangi jalan setapak dan suara jangkrik bersahutan di antara dahan. Ibu-ibu mengupas rambutan, anak-anak berlarian sambil tertawa dan para pemuda memikul keranjang buah ke pinggir jalan untuk dibawa ke pasar. Rizal duduk di bangku kayu memandang semua itu dengan mata berkakak-kakak. Dulu tempat ini adalah kuburan kenangan terkelam dalam hidupnya. Kini tempat ini menjadi jantung kehidupan desa. Ia tidak menghapus masa lalu, ia menanam sesuatu di atasnya. Suatu sore Ibu Sri meminta Rizal menemaninya ke pohon tua. Langit temaram, burung-burung terbang rendah kembali ke sarang. Perempuan itu menggenggam tangan anaknya erat-erat, suaranya pelan namun jelas. "Zal, mak mungkin gak lama lagi. Tapi mak tenang karena mak tahu kamu udah jadi laki-laki kuat. Papakmu pasti bangga." Rizal menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan ngomong begitu mak." Ibu Sri tersenyum. "Semua orang punya waktunya nak. Tapi hidupmu belum selesai. Terus jaga kebun ini. Jangan cuma tanam pohon, tanam juga kebaikan. Biar setelah mak enggak ada, tempat ini tetap hidup." Air mata Rizal menetes pelan. "Iya mak, aku janji." Beberapa bulan kemudian Ibu Sri pergi dalam tidur yang tenang. Desa menggentarnya dengan doa dan bunga melati. Di bawah pohon rambutan tua tempat ia selalu duduk setiap pagi, warga meletakkan seekar bunga segar. Rizal berdiri di sana menggenggam tanah basah di tangannya, menatap langit pagi yang lembut. Ia tidak menjerit, tidak lagi tenggelam dalam kesedihan seperti dulu. Ia hanya berdiri dengan dada penuh haru karena kini kehilangan tidak lagi menjadi luka tetapi menjadi akar dari kekuatan. Musim panen berikutnya datang dengan lebih banyak tangan, lebih banyak tawa dan lebih banyak kehidupan. Rizal terus mengajari anak-anak muda desa. Bibit rambutan baru terus ditanam setiap tahun. Dan di bawah pohon rambutan tua papan kayu kecil bertuliskan, "Untuk ayah dan ibu, akar dari semua yang tumbuh di sini." Suatu senja Rizal duduk sendiri di bangku kayu. Angin berhembus ringan menggoyangkan dahan pohon tua. Ia memejamkan mata mengingat semua yang telah dilalui, rasa takut, penyesalan, hukuman, pengampunan dan akhirnya kehidupan. Ia berbisik pelan, "Aku sudah pulang ayah mak. Dan aku akan menjaga semuanya." Langit di atas kebun rambutan memerah indah seperti pelukan hangat dari masa lalu yang tak lagi menyakitkan. Pohon tua bergoyang pelan. Dan dari dalam tanah yang pernah menyerap air mata tumbuhlah kehidupan baru, kuat berakar dalam dan tak pernah mati. Tamat dalam hidup, kesalahan dan kehilangan adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun yang menentukan masa depan bukanlah masa lalu yang kelam, melainkan bagaimana kita bangkit menghadapi dan memperbaikinya. Seperti Rizal, saat kita berani mengakui kesalahan, belajar memaafkan dan menanam kembali, harapan kehidupan bisa tumbuh indah dari tempat yang dulu menjadi luka terdalam. Kesalahan bukanlah akhir, itu bisa menjadi titik awal baru jika kita punya keberanian untuk berubah. Jika Anda percaya bahwa setiap kisah menyimpan pelajaran berharga, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, pesan kehidupan dan momen yang menyentuh hati. Mari kita sebarkan keyakinan bahwa segelap apapun masa lalu, cahaya tetap bisa tumbuh dari sana. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan penyembuhan dan harapan.